Terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat datang. Kita akan memulai ibadah live streaming kita di GMI Alesade Pekanbaru. Kita mau mengangkat pujian ucapan syukur kita karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau menaikkan pujian ucapan syukur kita katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku bersyukur dan kami mau menyembah-Mu Tuhan. Tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Mari kita katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, ku tersungkur dan sembah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Kami menaikkan syukur kami Bapa, karena Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Engkau berikan, untuk perlindungan yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah kami yang baik. Kami sungguh mengucap syukur Bapa. Kami membawa hati kami yang mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami mau tetap katakan bahwa Tuhan Yesus Engkau sungguh baik. Terima kasih Bapa. Ibadah kita akan ditabiskan, kita angkat pujian kita. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, maka jiwaku pun memuji-Mu. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya
kasih-Ku dicurahkan oleh Putra-Mu darah-Nya kudus, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Jemaat, mari kita masuk dalam ibadah kita, ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari ini. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga pada hari ini didasarkan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Amin. Nats pembimbing terambil dari Roma pasal 10 ayat 14 dan 15 yang berbunyi demikian. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jemaat bersama dengan seluruh orang percaya di seluruh muka bumi, mari kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli di hadapan Tuhan dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saya persilakan untuk yang berdoa syafaat. Jemaat yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di pagi hari yang indah ini, karena kami boleh merasakan tangan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga pagi hari yang indah ini kami boleh beribadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kami bersyukur Tuhan waktu yang ada yang Engkau berikan bagi kami, walaupun ada situasi yang melanda bangsa kami Tuhan, tetapi kami tetap bersyukur kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan walaupun di rumah saja. Terpujilah namamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami akan menaikkan doa-doa kami. Biarlah Tuhan Engkau menyendengkan telingamu atas setiap seruan dan doa-doa kami.
Pada pagi hari ini Tuhan, kami tetap berdoa untuk setiap orang tua kami yang mengalami sakit penyakit. Khususnya Tuhan, kami berdoa untuk kedua orang tua kami, orang tua dari Bapak Edison Sitepu. Kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami ini. Biarlah Engkau Tuhan yang tetap memulihkan kesehatan kekuatan kedua orang tua kami ini. Di dalam menjalani setiap perobatan yang mereka alami dan lakukan saat ini Tuhan, kami percaya Engkau tetap turut campur tangan, sehingga kesehatan dan pemulihan yang daripada Tuhan menjadi bagian kedua orang tua kami ini. Kami juga Tuhan berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Donsius Ajun Tuhan, yang saat ini sudah Engkau pulihkan kesehatannya. Kami bersyukur. Biarlah Tuhan Engkau terus memulihkan kesehatan hamba-Mu ini, sehingga hari lepas hari hamba-Mu ini Tuhan boleh bekerja seperti biasa, melayani, menyebarkan kebenaran firman Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan mengunjungi jemaat-jemaat yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, biar di dalam proses pemulihan hamba-Mu ini, kami berdoa, turut campur tangan Tuhan ada di dalamnya. Pada pagi hari ini Tuhan, kami tetap berdoa untuk setiap jemaat-Mu, perekonomian jemaat Tuhan, keluarga lepas keluarga. Banyak di antara kami Tuhan mengalami ekonomi lemah karena ada virus corona yang melanda bangsa kami. Kami menyerahkan keluarga lepas keluarga Tuhan ke dalam tangan-Mu. Apapun yang menjadi usaha pekerjaan kami, biarlah Engkau senantiasa berada bersama-sama kami, memberkati, menolong kami, bahkan peliharakan kami Bapa, sehingga situasi apapun yang boleh kami alami saat ini, kami tidak meninggalkan Tuhan, kami tidak mengutuki Tuhan, tetapi dengan hati yang tulus, kami datang di hadapan Tuhan, menyerahkan segala kehidupan kami, keberadaan kami, karena kami tahu sumber dari segala apa yang ada bagi kami adalah Engkau. Biarlah Engkau Bapa memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami, keluarga lepas keluarga. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak kami, baik tingkat terendah sampai tertinggi. Saat ini Tuhan mereka boleh belajar di rumah. Biarlah Engkau juga memberikan kemampuan kepada setiap anak-anak kami, bahkan kepada kami juga orang tuanya Bapa, sehingga kami boleh mengarahkan setiap anak-anak kami ini, sehingga mereka juga boleh melakukan setiap tugas-tugasnya yang diberikan oleh gurunya dari sekolahnya. Kami percaya Tuhan, setiap anak-anak kami boleh mengikuti pelajaran dengan baik dan sempurna dengan hasil yang maksimal. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di pagi hari yang indah ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya Bapa pemerintah yang berjuang untuk memerangi penyebaran virus corona. Banyak tantangan, banyak pergumulan Tuhan yang dihadapi pemerintah kami. Banyak juga kami Tuhan rakyat yang tidak mau peduli akan perintah yang diberikan oleh pemerintah kami. Tetapi di pagi hari yang indah ini, kami berdoa Tuhan dari tempat ini, biarlah Engkau memakai setiap anak-anak-Mu, khususnya Tuhan jemaat-Mu GMI El Shaddai Pekanbaru. Dimanapun kami berada Tuhan, biarlah kami boleh menjadi rakyat, masyarakat yang taat kepada pemerintah, sehingga apapun yang diprogramkan pemerintah Tuhan, kami boleh menurutinya, kami boleh melakukannya, sehingga kami kedapatan Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang takut dan taat kepada pemerintah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di pagi hari yang indah ini juga kami berdoa untuk setiap seluruhnya petugas-petugas kesehatan yang Engkau pakai Tuhan untuk merawat seluruh pasien yang ada di bangsa kami. Kami tahu Tuhan mereka penuh perjuangan, mereka penuh tantangan Bapa, mereka penuh pergumulan. Tetapi pada pagi hari ini kami menyerahkan mereka semua. Biarlah mereka Engkau berikan kekuatan, keteguhan iman. Kalau ada anak-anak-Mu Bapa yang duduk
sebagai dokter, sebagai perawat, bagian medis semuanya Tuhan, mari Engkau pakai sehingga lewat virus ini Tuhan, mereka semakin mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kami, semuanya itu adalah seizin dan sekehendak Tuhan. Terkhusus Tuhan, kami berdoa untuk anak kami Yosi Kristi. Salah satunya Tuhan, dia ada di dalamnya. Kami percaya banyak tantangan dan pergumulan, bahkan resiko Tuhan yang ia akan dapatkan. Tetapi dalam nama Yesus kami menyerahkan anak kami ini. Biarlah Engkau yang melindungi, memperlengkapi anak kami ini Bapa, sehingga dia boleh menjaga kesehatannya dan taat kepada peraturan yang diberikan oleh atasannya. Terpujilah namamu Bapa. Biarlah sepanjang 1 minggu ke depan, apapun yang menjadi usaha dan pekerjaan kami, kegiatan kami, jemaatmu demi jemaat, bahkan setiap anak-anak kami, biarlah pertolongan dan perlindungan Tuhan senantiasa menuntun dan menolong kami, sehingga Bapa di sepanjang perjalanan hidup kami ke depan, pertolongan Tuhan, jamahan Tuhan senantiasa menjadi bagian kami. Terpujilah namamu Bapa. Inilah doa-doa kami, syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan bertepuk tangan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Dia Allah yang menciptakan segalanya. Dia Allah yang menciptakan segalanya dengan begitu indah. Dan saya yakin dan percaya, kita dengan hati yang bersungguh-sungguh memuji dan muliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. Tuhan dia Raja Maha Besar. Mari datang menyembah dia. Kita bertepuk tangan memuji Allah kita. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Mari kita angkat pujian ini lagi. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. dengan bersuka kita bernyanyi. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha
Pujilah Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang maha mulia. Kita masih memuji Tuhan. Kita mau mengangkat tangan kita dan bertepuk tangan baginya. Kita katakan, tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan, tak terbanding kekuatan-Mu. Engkau Allah yang megah, Engkaulah Raja kami Tuhan. Kita bertepuk tangan, kita angkat pujian kita ini. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Kita memuji dan meninggikan namanya. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, Hanya Kau Tuhan yang layak ditinggikan. hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Dia Raja mulia, agung dan perkasa. Tiba saatnya kita mau menyembah Tuhan. Dia Allah yang mulia. Kita menyembah Dia dengan pujian kita. Sebab segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Mulia sembah Raja mulia. Bagi-Mu lah Tuhan segala hormat dan juga kuasa. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak dipuji dan disembah Tuhan.
ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, disembah Engkau Tuhan. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Dengan bersuara kita mengangkat pujian penyembahan kita. Kami menyembah Engkau Allah dan Juru Selamat kami. Kami mengagungkan Engkau Tuhan, sebab Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dimuliakan. Dan kami datang saat ini Tuhan di bawah kaki-Mu. Kami menyembah Engkau. Kami mengagungkan nama-Mu Tuhan, sebab Engkaulah Allah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mau mati demi kami. Engkau mau menderita demi kami, bahkan Engkau mau bangkit. Dan Kau mau naik Bapa ke surga untuk mempersiapkan segala hal boleh untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu, sebab Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Dan biarlah segala bernafas memuji Engkau, mengagungkan nama-Mu dan menyebutkan nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selamanya. Kita katakan lagi, dipuji, ditinggikan, nama-Mu kami tinggikan Tuhan. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia
Engkaulah Raja kami, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup. Kami persembahkan pujian kami, syukur kami hanya kepadamu ya Tuhan. Saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, setiap kami menerima berkat firman Tuhan. Dan di dalam pertolongan Roh-Mu yang kudus, Engkau menolong setiap kami umat-Mu untuk melakukan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur dan kami merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita membuka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 yang berbunyi demikian. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikian pembacaan kita, dan berbahagia bagi jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya,
dan melakukannya dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tema dalam renungan kita pada pagi hari ini adalah bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pada hari ini kita mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga merupakan bukti kemuliaan Tuhan Yesus Kristus bahwa Ia bangkit dan hidup dan Ia naik ke surga yang disaksikan oleh para murid pada saat itu. Dan bagi para murid, ini adalah momen perpisahan yang kedua dengan Tuhan Yesus. Momen perpisahan yang pertama bagi mereka ketika Tuhan Yesus mati. Dan itu hanya dalam jangka waktu 3 hari. Namun perpisahan yang kedua ini dalam jangka waktu yang lama. Bahkan seorang pun tidak tahu kapan Yesus akan kembali. Namun, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus mendelegasikan tugas pelayanan pemberitaan Injil kepada para murid-Nya. Sekalipun apa yang Yesus pikirkan dan Yesus katakan kepada para murid tidak sama dengan apa yang sedang dipikirkan oleh para murid. Bagi para murid, mereka begitu senang, mereka begitu merasa nyaman karena Yesus yang mati, Dia telah bangkit dan hidup. Mengapa mereka merasa nyaman? Karena mereka tahu mereka ada bersama lagi dengan Yesus dan Yesus pasti akan memulihkan kondisi mereka, kondisi bangsa Israel dari jajahan Romawi, ya. Tetapi Tuhan Yesus sedang berbicara kepada mereka dan mendelegasikan tugas pekabaran Injil kepada mereka. Tuhan Yesus sedang berbicara tentang kerajaan rohani, itulah kerajaan surga. Kerajaan rohani yang Yesus tegakkan melalui kematian dan kebangkitannya. Itulah kerajaan surga. Sementara para murid berpikir tentang kerajaan Israel, kerajaan duniawi. Yang mereka berpikir kalau Yesus kembali memulihkan dan menegakkan kerajaan Israel, maka mereka tetap aman dari Romawi. Bahkan kalau Yesus menjadi raja atas Israel secara duniawi yang dipikirkan oleh para murid, maka murid-murid juga mempunyai posisi yang bagus, ya. Karena Yesus yang mereka ikuti menjadi raja, ya. Maka secara duniawi berpikir bisa saja mereka mempunyai posisi sebagai perdana menteri, orang-orang penting, ya, dan mereka tidak lagi digoyahkan. Inilah kondisi nyaman yang sedang dipikirkan oleh para murid. Namun Tuhan Yesus membuka pola pikir mereka untuk memahami apa yang sedang Yesus pikirkan. Dan Yesus katakan kepada mereka, dan Yesus berikan kepada mereka untuk mereka melanjutkannya di tengah-tengah dunia ini. Itulah kerajaan rohani, kerajaan sorga. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam pikiran para murid dengan kondisi yang nyaman yang mereka alami karena bersama lagi dengan Kristus. Namun Tuhan Yesus membuka wawasan mereka, pola pikir mereka untuk tidak memikirkan hal-hal duniawi saja. Tetapi mereka harus memikirkan kerajaan surga yang merupakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, para murid harus siap meninggalkan rasa nyaman mereka, harus siap meninggalkan
apa yang mereka sedang pikirkan tentang kerajaan duniawi ini. Dan mereka harus mengikuti pola pikir Tuhan Yesus. Mereka harus mengikuti apa yang sedang Yesus pikirkan, dan mereka harus mengikuti dan melakukan apa yang Yesus perintahkan kepada mereka. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, maka di dalam teks ini ada 4 hal penting yang harus diperhatikan oleh para murid, demikian juga oleh orang percaya atau gereja Tuhan dalam bersaksi untuk kemuliaan Kristus. Yang pertama, di dalam ayatnya yang ketiga, yaitu bersaksi dengan iman yang teguh. Bersaksi bagi kemuliaan Kristus harus dilaksanakan dengan iman yang teguh. Di dalam ayatnya yang ketiga, dikatakan di sana bahwa setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus berulang-ulang kali menampakkan diri kepada para murid. Bahkan penampakannya kepada para murid ditandai dengan tanda-tanda mujizat yang dia lakukan. Dengan tujuannya apa? Tujuannya supaya para murid semakin yakin dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Selama 40 hari dari kebangkitan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada para murid yang disertai dengan tanda-tanda mujizat, supaya para murid semakin yakin dan percaya bahwa Kristus Tuhan, Dia berkuasa, Dia bangkit, Dia telah menegakkan kerajaan sorga itu melalui kebangkitannya. Dia hidup, Dia menang atas maut. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bersaksi dengan iman yang teguh berarti tidak ada lagi keraguan. Ketika kita menyaksikan siapa Yesus itu kepada dunia ini, kita yang menyampaikannya tidak ada lagi keraguan di dalam hati kita tentang Tuhan Yesus. Karena kita percaya dan kita yakin bahwa Dia Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang berkuasa. Dialah yang berkuasa memberikan kehidupan, keselamatan kepada setiap orang. Bagaimana kita bersaksi tentang Kristus sementara kita sendiri masih ragu-ragu? Sementara kita sendiri tidak punya iman yang teguh kepada Kristus. Ini yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga ketika Tuhan Yesus meninggalkan para murid punya dasar yang kuat, dasar yang kokoh, dasar yang teguh, iman yang kuat, yang menjadi dasar bagi mereka untuk bersaksi. Demikian juga jemaat Tuhan dan saya, gereja Tuhan, bersaksi tentang Kristus, kita harus punya dasar iman yang kokoh. Amin. Karena kita tahu bahwa Yesus yang kita beritakan, Yesus yang kita saksikan, Dia adalah Yesus yang hidup, Dia adalah Yesus yang berkuasa, Dia adalah Yesus yang telah menang atas maut, Dialah Yesus yang telah menegakkan kerajaan sorga melalui kebangkitannya. Yang kedua, bersaksi bagi kemuliaan Kristus adalah bersaksi dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang kelima. Tuhan Yesus melarang para murid meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka menanti janji Bapa. Apa itu janji Bapa?
itulah Roh Kudus yang akan dicurahkan kepada mereka. Roh Kudus yang akan dicurahkan kepada mereka dikatakan pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bahwa Bapa akan mencurahkan Roh Kudus kepada para muridnya. Roh Kudus itulah yang memampukan mereka untuk bersaksi tentang Yesus Kristus kepada dunia ini. Roh Kudus yang dicurahkan ke atas para murid dan orang percaya merupakan tanda bahwa para murid orang percaya adalah milik Kristus, yang bersekutu dengan Kristus, yang menjadi milik Kristus, yang bertanggung jawab untuk memberitakan kasih Kristus kepada dunia ini. Maka Tuhan Yesus katakan kepada mereka, jangan tinggalkan Yerusalem, tetapi nantikan janji Bapa. Roh Kudus diberikan kepada orang percaya, para murid yang taat kepada janji yang dijanjikan kepada mereka. Bersaksi dengan kuasa Roh Kudus juga bahwa tanpa pekerjaan Roh Kudus kita tidak bisa memberitakan Injil dengan baik. Paling ya basa-basi, ya. Paling ya mengandalkan diri, kesombongan. Karena ya saya sudah menjadi orang Kristen, ya. Sudah lama jadi orang Kristen, ya. Tapi bukan karena mengandalkan Roh Kudus. Tapi bersaksi untuk kemuliaan Kristus adalah bersaksi dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menuntun, Roh Kuduslah yang menaungi, Roh Kuduslah yang memampukan dan menolong setiap orang percaya untuk memberitakan Injil, memberitakan berita keselamatan itu kepada setiap orang. Yang ketiga, bersaksi bagi kemuliaan Kristus dilakukan dengan sikap yang fokus kepada Kristus, atau bersaksi yang berfokus kepada Kristus. Ayatnya yang ke-8. Para murid dalam ayat 6, ayatnya yang ke-7, mereka bertanya, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Yang mereka pikirkan adalah kerajaan duniawi. Yesus menjawab mereka, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Yang ketiga, bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Jika kesaksian itu fokus kepada Kristus. Bersaksi yang berfokus kepada Kristus. Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid, kesaksian yang berfokus kepada Kristus adalah kesaksian yang memberitakan tentang siapa Kristus kepada dunia ini. Bahwa berita tentang keselamatan dan pengampunan dosa hanya ada di dalam Kristus. Dan itu telah nyata dalam kehidupan Kristus, dalam karyanya. Dia lahir,
mati, bangkit, dan dia naik ke surga. Jadi, bersaksi yang berfokus kepada Kristus adalah membawa orang datang kepada Kristus. Membawa orang untuk menerima keselamatan yang hanya ada di dalam Kristus. Ya. Bukan kepada diri kita, bukan kepada gereja kita, tetapi membawa dia kepada Kristus. Maka Tuhan Yesus katakan, kamu akan menjadi saksiku. Ya. Dan yang terakhir, bersaksi bagi kemuliaan Kristus adalah bersaksi kepada semua orang dengan hati kasih dan berpengorbanan. Tuhan Yesus katakan dalam ayatnya yang ke-8, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan Yesus merubah pola pikir para murid. Mereka tidak hanya berpikir, oh keselamatan itu hanya untuk Israel, keselamatan itu hanya untuk orang Yahudi. Tidak, ya. Keselamatan itu untuk semua bangsa. Maka Tuhan Yesus katakan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam tugas panggilan gereja, kita kenal ada 3 tugas panggilan gereja, yaitu marturia, itulah bersaksi. Kemudian koinonia, itulah bersekutu. Dan diakonia, itulah pelayanan. Seringkali gereja-gereja Tuhan hanya lebih menekankan kepada koinonia, bersekutu, ya. Hal-hal yang berbau seremonial saja. Atau diakonia, pelayanan, ya. Itu tidak salah. Tetapi hari ini, Yesus sebelum naik ke surga, yang Yesus mendelegasikan kepada para murid dan seluruh orang percaya adalah bersaksi. Memberitakan Injil. Itu adalah tanggung jawab gereja. Kita tidak lagi menjadi orang percaya yang terlena dengan kenyamanan gereja kita. Terlena dengan kenyamanan di mana kita berada, suku kita, bangsa kita. Dan kita tidak memperhatikan bahwa di luar sana ada banyak jiwa yang sedang merana karena mereka belum menemukan juru selamat itu. Mungkin saja di keluarga kita, mungkin saja di tempat pekerjaan kita, mungkin saja di lingkungan di mana kita berada. Ada banyak orang yang belum menemukan juru selamat itu. Inilah tanggung jawab kita. Dan kita melakukannya dengan hati kasih dan berpengorbanan. Ada banyak misionaris yang harus menderita. Ada banyak hamba Tuhan yang harus menderita memberitakan Injil. Tetapi juga ada banyak orang percaya yang harus menderita karena memberitakan Injil. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, para murid terkesima dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mereka tetap menatap, dan 2 malaikat kembali menegaskan kepada mereka, hai orang Galilea, mengapa engkau menatap ke atas? Ingat, Yesus yang engkau lihat dia naik ke surga, dia akan datang kembali. Sebagaimana engkau melihat dia naik ke surga. Artinya bahwa jangan terlena dengan kondisi yang ada kita sebagai orang percaya. Tapi marilah tanggung jawab ini kita lakukan.
kembali ke tempat kita masing-masing dan melakukan tanggung jawab pemberitaan Injil di mana Tuhan izinkan kita berada. Kita tidak harus menjadi seorang misionaris, seorang pengkhotbah, seorang pendeta dan sebagainya. Tapi gereja yang adalah orang percaya mempunyai tugas marturia, bersaksi, memberitakan keselamatan hanya di dalam Kristus kepada seluruh bangsa, kepada setiap orang yang membutuhkannya. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan jemaat dan saya, sebagaimana para murid, demikian juga jemaat dan saya. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan untuk bersaksi bagi kemuliaan namanya. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di tengah-tengah kondisi, situasi bangsa kami yang sungguh sulit bagi kami jika kami kembali kepada kebenaran firman Tuhan, kami harus menjadi saksi. Kendatipun kondisi yang begini sulit, namun kami percaya bahwa pekerjaan Tuhan tidak bisa dihalangi oleh apapun. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini kembali memotivasi kami sebagai orang percaya gereja Tuhan. Di dalam kondisi apapun yang kami alami, dalam situasi apapun yang kami hadapi, kami tetap hadir untuk menjadi saksi Kristus bagi setiap orang. Sehingga Injil Kristus dapat diberitakan bagi setiap orang. Dan ada banyak orang yang menjadi percaya dan diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik dalam keluarga kami, dalam lingkungan pekerjaan kami, lingkungan masyarakat di mana kami berada. Tuhan memampukan kami. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Allah kami yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Bapa yang kami sembah, kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Bapa, kami boleh menikmati firman-Mu Bapa pada pagi hari ini. Dan biarlah ini menjadi pelita hidup kami. Juga sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Berkati Bapa, persembahan ini akan menjadi dupa yang harum untuk memuliakan nama-Mu dan boleh dipergunakan untuk membesar kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami akan memberikan persembahan kami. Kami telah berdoa ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, persembahan akan dijalankan, kita angkat pujian kita. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, namun aku mau beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Ya Bapak Ibu Saudara, ibadah kita akan ditutup oleh Ibu Pendeta. Saya undang kita semua bangkit berdiri.
kita angkat pujian kita. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah terdengar. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah terdengar, kalau orang tebusannya berkeliling tangannya, kalau namaku dipanggil ku ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Harus ku bekerja bagi Tuhan hingga malam gelap, harus ku bersaksi karena cintanya. Kalau nanti habis kerja baru hatiku senang, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Jemaat Tuhan, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan penuh sukacita. Arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.